Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmatir rabbik 'abdahu Zakaria. Alhamdulillah tahdits binikmah di malam yang mulia, malam Jumu'ah, malam wasa'atal mujabil masmu, waktu diijabahnya doa oleh Allah. Dan sekarang alhamdulillah bulan Muharram, bulan diistimewakan oleh Allah. Para nabi yang dahulu diberi cobaan oleh Allah pada bulan Muharram diangkat cobaannya, musibahnya, bencananya, termasuk yang kita kenal Nabi Nuh diberi banjir. Sebagian ulama menyebutkan itu 40 hari hujan berturut-turut, sebagian lagi 2 tahun berturut-turut tidak berhenti. Makanya banjirnya melebihi gunung. Nah, bulan Muharram lah, tepatnya tanggal 10 Muharram dibebaskan. Makanya disebut Asyura. Asyura itu dari asyaratun, Asyura ya. Jadi di kita mah disingkat ya, jadi bubur syura. Syura Asyura 10 ya, tanggal 10. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah fadilah, nah mudah-mudahan wasilah para nabi, wasilahna syafaatna nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan wabah yang melanda dunia, wabil khusus Indonesia, wabah Covid terutama, mudah-mudahan habis diangkat oleh Allah ya, dengan barokah bulan Muharram ini ya. Masyaallah karim. Berkaitan dengan itu kita akan bahas, agak sudah lama ya tidak bahas tafsir ya. Kita akan membahas surah Maryam, awal surah Maryam. Di sini diawali a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ya. Kaf itu panjang ya, 6 harokat. Kaf. Kalau ha itu 2 harokat. Kaf ha ya ain shad. Ya, ainnya panjang 6 harokat, shad juga 6 harokat. Yang 2 harokat ha dan ianya, bukan kahaya so asonya. Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Dalam ainnya ihfa, bukan ain ya, tapi ain shad, qalqalah shadnya ya. Di sini ada kaf ha ya ain shad. Kenapa ada ini? Para ulama ini disebut katanya ini kunci rahasia. Kenapa? Karena nanti di depannya akan diceritakan hal-hal yang wah istimewa gitu, hal yang aneh gitu ya. Makanya oleh ulama biasanya dipakai doa ya. Kaf ha ya ain shad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna, suka dipakai doa. Bahkan santri mah suka dipakai kadugalan tuh.
buat ditembak buat dibacoknya santri-santri dulu ya. Apa makna kaf ha ya ain sod? Jarang ada yang menafsirkan, kecuali kalau ada tafsir itu pasti tafsirnya tafsir sufi, tafsir yang memaknai yang gaib-gaib ya, artinya makna-makna tersembunyi gitu, bukan makna dohir lapad. Makanya sebagian ulama menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan kaf ha ya ain sod itu maknahu Allahu kafin li khalqi, Allah lah yang mencukupkan kepada makhluknya. Kaf itu jadi artinya kafin, jadi Allahu kafin li khalqi. Apa haknya? Ha itu hadin li abdihi, yaitu memberikan hidayah kepada hambanya. Fauqa aidihim, ya, di atas tangan-tangan mereka gitu. Alimin, ya, ketika ainnya, ya, ain itu alimin bibariyatih. Alimin itu yang mengetahui kepada makhluknya. Ya. Sodnya apa? Sodikin fi wa'adihi, yang benar janjinya. Nah itu kaf ha ya ain sod, ain sod. Tapi kalau di kita di tafsir atau terjemah jarang diterjemahkan. Ini mah para ulama yang memaknai yang dalamnya biasanya. Orang-orang yang ahli tasawufnya, tasawuf sufi ya, ahli hikmah biasanya. Nah itu yang memaknainya sebagiannya gitu ya, Allahu kafin li khalqin hadin li abdihi fauqa aidihim alimin bi bariyatihi sadiqin fi wa'dihi. Ini akan membicarakan tentang apa? Dzikru rahmatir rabbik. Ini akan menceritakan tentang rahmat dari Tuhan kamu. Ya. Kepada siapa? Abdahu Zakaria, kepada hambanya yaitu Nabi Zakaria. Ya. Kenapa Nabi Zakaria itu udah umurnya udah 125 tahun, sebagian ulama menyebutkan 115 tahun, belum punya anak. Ya. Adiknya pun sama, Imran, adanya ya, yang Ali Imran. Imran pun sama, sudah 100 tahun, belum punya anak. Ini kakaknya Zakaria itu berarti kan 120 tahunan. Istrinya 95 tahun, belum punya anak. Nah ini yang disebut dengan rahmat dari Allah ya, gitu. Nah kemudian siapa? Nabi Zakaria itu berdoa, idnada rabbahu nidaan khafiyan. Idnada, ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya khafiyan, dengan lirih, bahasa orangnya khafiyan itu dengan lembut, dengan lirih. Jadi kalau doa itu tong gegerewekan ting, jangan terlalu keras-keras, yang lirih aja. Nah, tapi kata Allah apa? Ud'u, silahkan kalian berdoa apa? Baina, antara apa? Antara tarik keras dan pelan. Jadi sedang-sedang aja gitu ya. Baina dzalik gitu ya. Qul Allah abid ar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalik, kata Allah gitu ya. Berdoalah, salatlah kalian, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, sedang-sedang saja gitu ya. Kenapa? Kata Rasul apa? Khairul umur ausatuha. Perkara yang paling baik itu pertengahan. Ya, pertengahan. Ya, kaya ting tuh, miskin ting tuh, kan gitu. Tinggi tingga gitu ya. Pendek ting tuh gitu ya. Cukuplah gitu. Cukup. Hayang ieu cekap, hayang ieu aya gitu ya. Cukup gitu. Nah, Nabi Zakaria berdoa. Apa yang dia katakan? Qala, ya Allah, Rabbi, engkaulah Tuhan yang mengurusku. Inni wahanul abni, ya Allah, tulangku sudah leklok. Jadi Rabbi inni wahanul abni minni, tulang saya sudah leklok. Udah setahun 120 tahun menyeleklok, nges kolot gitu, nges leklok. Wasa ta'ala ra'su syaiba gitu ya. Di sini
menyebutkan apa? Wasta'ala ra'su syaiba. Syaiba itu ini huis. Ini kepalaku sudah penuh dengan uban. Ya Allah, wasta'ala ra'su syaiba. Gitu. Ya, ini bahasanya bahasa siloka ya. Ingin punya anak intinya gitu. Mesti kan saya tuh udah tua. Ini sudah rambut sudah putih semua tapi belum punya anak gitu. Gimana ya Allah kan gitu ya. Nah, kemudian dia mengaku walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah doaku dikecewakan olehmu. Nabi lah pasti doanya pasti dijawab lah. Belum pernah aku terkecewakan doaku katanya. Ya Allah, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa. Setiap berdoa pasti dijawab olehmu ya Allah gitu. Kata Nabi Zakaria itu. Ini tawasul ya. Tawasul waqad tawassala sayyidina Zakaria alaihi salam bima salafa minhu minal istijabati inda kulli da'watin ba'da dzikri. Nah, jadi ini yang disebut dengan tawasul. Ya. Ya Allah, aku tawasul dengan doa-doaku yang telah diijabah olehmu semuanya. Doaku tidak pernah ditolak. Maka dengan doa-doaku yang telah diijabah olehmu gitu. Aku tawasul gitu ya. Nah, ini salah satu dalil yang dipakai oleh ulama bahwa kita boleh tawasul dengan amal kita. Jadi berdoa tawasul dengan amal kita boleh. Ya, ya Allah, alhamdulillah. Nah, ini enggak sombong, nah ini mah ke Allah ya. Alhamdulillah. Saya setiap Senin dan Kamis tidak pernah terlewat. Apa darangnya? Senin Kamis sama terkaliwat. Kan puasana nu kaliwat seteunya. Dan kami saya alhamdulillah ya Allah tidak pernah terlewat saum ini mah. Bukan Senin Kamisnya. Kalau begitu ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah saya sudah suka saum Senin Kamis ya Allah, ijabah doaku, boleh enggak apa-apa. Nabi Zakaria juga gitu. Wa ini khibatul mawali mi warai. Ya, kata beliau, ya Allah, gimana aku kan sudah tua. Nanti keturunanku, keturunan Ismail, keturunanku mungkin nanti nggak ada. Wa kanat imraati akhirah. Sedangkan istriku sudah tua juga. Pahabli min ladunka, tapi tinggal ini poin yang kedua, lihat. Satu tadi boleh tawasul dengan amal. Yang kedua, poin kedua, wahabli min ladunka. Ya Allah, berilah walaupun aku sudah tua, istriku sudah tua, tapi keduanya tidak pernah memutuskan rahmat. Tidak pernah putus asa. Nah, itulah hebatnya Nabi Zakaria, tidak pernah putus asa. Walaupun sudah tua. Nah, a'tini mim mahdi padalika, ya Allah, berikanlah aku dengan madahnya, padolnyamu ya Allah, alwasi yang benar-benar luas, wa kudratik, dengan kudratmu, al-bahirah yang jelas nyata, kudratmu, kekuasaanmu ya. Waliyan, engkaulah yang mengurusku, berilah aku keturunan, waladan min sulbi, dari keturunanku, dari sulbi itu tulang iga atau punggungnya, sulbi ya. Ya rusuni, yang mewarisi aku tentang apa? Ilmu, agama dan kenabian. Ingin punya anak, wa yarisu min ali Yaqub, dan nanti jadi pewaris Nabi Yaqub gitu ya. Waj'alhu rabbi radiyya, ya Allah, berilah kami keridhaan, berilah kami. Maka apa jawaban langsung dijawab oleh Allah? Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka, aku akan memberikan kepadamu kebahagiaan bigulamin, dengan anak. Apa? Ismuhu Yahya, beri nama Yahya. Jadi namanya juga sudah dari Allah ini Maya, bukan nama dari dia. Ini Yahya. Li ihyaihi,
artinya dia yang menghidupkan agama, yang menghidupkan keturunan. Rahima ummuhu ba'da mautihi bil aqam. Lam naj'al, kata Allah, tidak pernah ada aku berikan lahu nama itu min qabli samiyan, kepada siapapun nama itu belum ada. Jadi sebelum Nabi Yahya diberi nama Yahya, mas sebelumnya belum ada siapapun namanya. Kalau sekarang sudah banyak. Yahya dulu mah. Ya. Ya. Dulu belum ada gitu, kata Allah, kasih nama Yahya. Nah, tapi walaupun aneh ya, ini sudah tua, sudah tidak mungkin kalau menurut logika punya anak, tapi dia tidak pernah putus asa, terus berdoa, dan Allah menjawab dengan berkata apa? Kata Allah, ya Zakaria, inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya. Tapi tetap timbul rasa kemanusiaannya ayah. Jadi Nabi Zakaria itu sifat manusianya datang. Qala, dia bertanya, Nabi Zakaria, Rabbi inni yakunu li gulam. Ya Allah, ya gitu. Masa sih? Aku kan udah tua. Masa punya anak, gimana caranya nih? Ungkon-ungkonnya. Katanya minta dia kalau, tapi dijanjikan oleh punya anak, maka dia agak kayak bukan ragu ya, ragu kepada dirinya gitu, maksudnya udah tua gini ya gitu. Ya Allah. Apanya? Kenapa? Oh enggak langsung ini. Oh, setiap nabi bisa berbicara dengan Allah, hanya kalau Nabi Musa itu kapanpun dia bisa gitu maksudnya. Paling sering Nabi Musa itu maka disebut takliman. Ini di Allah langsung beliau gitu. Nabi Zakarianya langsung berkata dengan Allah, Rabbi ini di sini coba. Qala berkata siapa? Nabi Zakaria, Rabbi, ya Allah Tuhan kami, inni yakunu li gulam. Kumaha, gimana bisa aku punya anak? Kenapa? Katanya wakanat imro'ati akhirah. Kan istriku sudah tua, sudah apa? Tidak haid itu bang, menopause ya. Waqad balagati minal kibriya itiya, aku juga sudah tua. Kata Allah apa? Qala, maka Allah berkata, kadzalik, urusan itu, kata Allah, urusan seperti itu, qala rabbuk huwa alayya hayyinun. Aku mah mudah tuh, kecil urusan gitu mah gitu ya. Hayyinun, kata Allah, mudah gitu. Kata Allah sudah seperti itu ya. Alayya hayyinun, mudah. Hayyin itu mudah ya, mudah. Wa in kana fil adati mustahilan, walaupun menurut adat mustahil, tapi menurut Allah tidak ada yang mustahil gitu. Jadi wa in kana fil adati mustahilan, walaupun menurut adat itu mustahil, tidak mungkin, tapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Gampang ya. Jadi ini pelajaran yang ketiga, kita harus yakin. Dengan keyakinanlah semuanya akan datang. Kalau kita belum yakin, nggak akan mungkin. Makanya kenapa pernah ditanya Nabi Isa, wahai Nabi Isa, engkau bisa menyembuhkan orang yang mati, apa rahasianya? Yang satu ikhlas, dua yakin. Yang pertama ikhlas, dua yakin. Kalau sudah yakin, nah keyakinan inilah. Kan kadang-kadang kita berdoa tapi kadang-kadang dah hati teh rada ragu gitu. Makanya Nabi sudah mengatakan, ketika kamu berdoa, coba rasakan ketika kamu posisikan ketika di tengah lautan. Kan dulu mah belum ada kapal ya, belum pesawat, belum ada yang jadi logikan itu kapal. Kamu sedang di tengah lautan, kemudian ada badai. Nah, doamu ingin selamat bagaimana gitu.
Pernah nggak ada terbersit dalam hati sugan ditulungan sama orang, sugan ada yang ahli renang? Nggak pernah, hanya fokus pada Allah dan tidak ada yang lain. Nah itulah ketika kita doa itu hanya fokus pada Allah, tidak ada sedikit pun terbersit ada ingin pertolongan dari manusia atau apapun, enggak. Ya gitu ya. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqir wa qad balagtu minal kibari itiya qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun sayya. Oke. Nah, gampang kata Allah seperti itu. Qala, ya tuh ya Allah, aku nerima, aku yakin sekarang. Sudah langsung dialog. Nah ini cerita awalnya gini, cerita awalnya Nabi Zakaria itu kan sangat menginginkan punya anak. Adiknya juga sama, Imran itu. Ternyata Imran kan lebih duluan dikasih putra, yaitu Maryam. Nah kan diwakafkan ke masjid. Itu tidak diurus sama Imran sama sekali, diwakafkan aja. Artinya diurusnya sama Allah. Dia kecewa ke adiknya teh. Ini mah batul mau ingin punya anak, inilah kadi wakafkan, udah diurus sama saya kan gitu. Enggak, kata Imran, kata adiknya, ini udah diwakafkan ke saya, sudah nazar ke Allah akan diwakafkan. Pas lihat ke mihrab ya, kamar seperti ini kan udah diwakafkan ke masjid, otomatis dia apapun kebutuhan masjid sama beliau gitu, sasapunya apapun gitu. Tapi beliau itu tidak pernah, Siti Maryam itu tidak pernah bertemu dengan, jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah bertemu dengan laki-laki. Ketika mau sholat jam 10 misalkan, itu sudah dibersihkan. Pas udah jam 11 dia ke kamar lagi, kunci lagi gitu. Tidak pernah ada yang melihat dan dilihat, tidak pernah. Nah, pas Nabi Zakaria masuk, di sana ada makanan-makanan yang aneh. Makanannya kan, kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, ini dari mana? Ini min indillah, dari Allah. Maksudnya setiap pagi dan sore malaikat Jibril menghantarkan makanan dari surga kepadaku. Nah, disitulah dia keyakinannya semakin kuat. Oh, masya Allah ya Karim. Nah, maka dia berdiri dan sholat di situ. Nah, di dalam cerita di situ, di tafsirnya, dia sholat kemudian munajat ini. Ketika sholatnya itu, nah, jadi munajat kemudian dia dialog dengan Allah. Gitu ya, dialog dengan Allah, dijawab oleh Allah, kamu akan mendapatkan putra namanya Yahya. Qala rabbuka, mana barasannya? Qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qabli wa lam taku syai'a. Gini aja, supaya kamu yakin, kamu manusia ini, maksudnya manusia itu diciptakan dulu. Itu kan sebelum diciptakan apa-apa, atau kalian diciptakan dari apa? Dari sperma. Itu kan tidak bisa apa-apa, tapi aku ciptakan. Sekarang bisa seperti ini. Itu tidak sulit padaku. Sekarang kamu sudah tua, istrimu sudah tua, itu juga sama. Gitu. Ya udah, ya Allah, qala, maka Nabi Zakaria mengatakan, ya kalau begitu ya Allah, Rabbij'alli ayah. Ya Allah, supaya aku regreg. Non padahal regreg teh tenang. Supaya aku tenang, ada ciri-cirinya enggak bahwa istriku akan hamil? Kata dia ya, Rabbij'alli ayat. Qala ayatuka, maka kata Allah menjawab, ayatuka, cirimu nanti tahapil mas'ul ala tukalliman nas, kamu tidak akan bisa bicara dengan manusia dengan bahasa manusia. Kamu hanya bisa itu beribadah, zikir itu lancar, tapi kalau bicara tidak bisa. Gitu. Tidak bisa bicara. Tukalliman nasa. Berapa lama? Salasa layarin, 3 hari 3 malam.
Ya, kalau disebutkan di sini salah layalin 3 malam, tetapi yang dimaksud ma'ayamihin beserta siangnya. Jadi 3 hari 3 malam sawiya gitu ya. Dia tidak pernah bicara. Baharaja ala qaumihi minal mihrab, maka dia keluar dari mihrab. Dia keluar dari mihrab dengan apa? Dengan keyakinan yang kuat sekarang gitunya. Maka fa'awha ilaihim an sabbihu bukrata wa asiyya. Kata dia, wahai umatku, engkau harus tasbih, harus berzikir bukrata wa asiyya, pagi dan sore. Tanda syukur kepada Allah gitu. Ya, asabihu bukrata wa asya, maka sallu salatal fajri wa salatul asri. Yang dimaksud katanya itu dulu di sini yang disebut sabihu di situ, di sini tuh salat yang dikerjakan oleh Nabi Yahya dan umatnya, yaitu salat pagi dan sore. Jadi kalau salat pagi dan sore dari dulu juga sudah ada. Yang dimaksud salat pagi itu salat subuh kata para ulama ya. Jadi salatul fajri dan wassalatul asri dan salat asar. Jadi dari dulu juga salat tiga waktu mah sudah ada. Salat tahajud malam, kemudian salat subuh dan salat asar. Makanya Nabi sebelum Isra Mi'raj kan diwajibkan 3 salat itu kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang sudah iman. 3, salat subuh, salat asar dan salat malam. Nah, setelah adanya Isra Mi'raj maka ditambah jadi 5. Nah, yang 3 itu dinasakh. Jadi 5 sekarang. Hanya salat tahajudnya untuk umatnya dihilangkan. Enggak diwajibkan lagi. Tapi untuk Nabi katanya tetap diwajibkan. Jadi Nabi itu diwajibkan tetap tahajud. Tapi umatnya mah tidak. Gitu. Nah, di sini punya anak lah. Qala Allah Ta'ala li Yahya, sudah alhamdulillah ya ba'dama balagha, punyalah anak, yaitu Nabi Yahya. Ya Yahya, wahai Yahya, kata Allah, khudil kitaba biquwwah, maka kamu ambil kekuatanmu apa kitab biquwwah dengan kuat, yaitu kitab di sini yang dimaksud kitab Taurat ya. Tapi nah ya kita mengamalkan kitab Tauratnya. Iqmal bima fit Taurat bijiddin. Artinya kamu harus mengamalkan kitab Taurat dengan benar-benar. Gitu ya. Ya, jadi ya Yahya ini sudah kepada anaknya. Nah, artinya gini, kenapa di dalam Al-Qur'an itu hudil kitab, enggak hudit Taurat? Nah, disinilah yang disebut dengan masyaallah karim ya, ketika Allah membicarakan sesuatu tapi untuk umum. Ya, khususnya untuk Nabi Yahya itu kitab Taurat, tetapi di sini disebut khudil kitab. Artinya kitab mana saja. Kalau kita ini berarti kitab Al-Qur'an. Artinya kepada kita, wahai orang-orang permata, khudil kitab biquwwah, pelajarilah dengan sekekuatan kemampuanmu kitabmu Al-Quran. Gitu. Iqmal bima fit Taurat bijiddin, artinya iqmal bima fil Quran bijiddin, amalkan semua yang ada di Al-Quran dengan benar-benar sungguh-sungguh. Ya, maka lihat Nabi Yahya, karena Nabi Yahya itu masyaallah karim dimintanya juga aneh ya, itu wa atainahul hukma, maka Allah memberikan hikmah. Apa? Dia paham, bisa memahami Taurat, agama sobiyan, padahal dia masih anak-anak. 3 tahun sudah bisa memahami kitab Taurat. 3 tahun, usia 3 tahun. Wa hanana min ladunna wa zakatan. Dan Nabi Zakaria itu olehku disebut apa? Wahana nan min ladunna wa zakatan.
maka aku berikan keagungan kemuliaan kepada Nabi Yahya. Dia masih anak-anak sudah diangkat sebagai yang mulia. Wa zakatan, dia disucikan oleh Allah, dijamin disucikan oleh Allah. Wa kana taqiyya, dan selanjutnya dia termasuk orang yang takwa. Apalagi wabarram biwalidayhi, keistimewaan Nabi Yahya adalah dia berbuat baik kepada ibu bapak. Sekali lagi, Nabi Zakaria yang pertama, Nabi Yahya yang pertama dia memegang teguh Al-Quran, Taurat, kalau kita ya Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua, wa atainahu al-hukma, dia memahaminya, jadi baca Al-Quran, pahami, amalkan. Dua, ya. Itu waktu Sobia itu dia baru 3 tahun katanya. Nah, wahananan min laduna wa zakatan, yang ketiga dia mensucikan, dia mengagungkan, mensucikan kitabnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sucikan, bersihkan, agungkan Al-Quran. Ya, makanya bagusnya sih ada etika, jangan membaca Al-Quran megangnya dengan tangan kanan. Kalau dengan dua-duanya boleh, bagus. Nah, tapi jangan dengan kiri gitu. Ini enggak etika. Bagusnya menghadap kiblat, dan bagusnya juga ditutup auratnya. Ya, bagusnya kemudian siwak dulu dan punya wudu. Kan tadi mengagungkan gitu. Allah. Nah, makanya kadang-kadang sok loba Allahnya. Jangan banyaklah, agungkan gitu. Agungkan Al-Quran itu ya, agungkan kitab itu. Ini kalamullah ya. Allah dari sana juga nya ada waktu zaman Nabi macan ayah kitab kieu ge ditalalar jatuh kudu nyabak, enggak usah megang. Waktu zaman Nabi kan belum ada gini, jadi dihafal gini. Dan lihat aja tuh karakter para nabi sahabat. Iya, sebelum Islam itu pada saking memuliakannya gitu ya. Disuruh mandi dulu sama adeknya ya. Itu surah tuh, padahal itu lembaran bukan semua Quran, baru suhuf gitu, lembaran. Enggak, baru parsial, baru lembaran aja ya gitu. Ya. Jadi Masya Allah ya Karim, coba dibersihkan di situ. Zakan, hatinya termasuk hatinya. Yang keempatnya wakana taqiyya, bertakwalah kalian. Gitu. Takwa. Min jumlati taqwahu kana yataqarrabu bil ashbi wa kana kasirul buka. Artinya cirinya orang yang takwa itu sering nangis, mengingat dosa. Ciri orang yang takwa itu kan dia takut kepada Allah. Makanya ketika dibacakan Al-Quran apa? Kharru sujjadau wa bukiya, dia sujud nangislah ketika dibacakan Al-Quran. Itu ciri orang yang takwa. Gemetarlah hatinya ketika dibacakan Al-Quran. Nah, itu orang yang takwa. Coba kita ketika dibacakan Al-Quran kumaha? Gemetar tuh hatinya gitu. Biasa-biasa saja gitu ya. Berarti ketakwaan, aduh gitu ya. Nih taqiyya. Apalagi keistimewaan Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi. Dia selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya. Latifan. Dia lembut bihima kepada ibu bapaknya. Muhsinan, dan selalu berbuat muhsin. Walam yakun jabbaron, dan keenam ya, dia tidak pernah mutakabbaran, tidak pernah takabur. Tidak pernah walam yakun jabbaron ay mutakabbiran fi dini, tidak pernah ya. Asiyan, tidak pernah maksiat juga ya gitu. Maka kata-kata Nabi Yahya, wassalamun alaihi wa yawma wulida. Lihat, inilah Nabi Yahya
diselamatkan, diamankan oleh Allah. Ay amana minallahi ta'ala ala Yahya, Allah mengamankan kepada Nabi Yahya ketika apa? Yauma wulida, ketika dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan ketika dia mati, wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia dibangkitkan lagi, hidup lagi, akan diselamatkan. Dengan syarat tadi, satu, pelajari kitab dengan sekemampuannya, sekuatnya, ya, sekekuatannya. Kemudian apa? Pahami isinya, amalkan. Dua, yang ketiga apa? Bersihkan, agungkan kitab ini, itu bersihkan, agungkan. Yang keempat, takwa kepada Allah. Yang kelimanya, berbuat baik kepada ibu bapak. Yang keenamnya, tidak boleh sombong. Maka dijamin oleh Allah apa? Ketika dilahirkannya selamat, pas matinya husnul khatimah, pas dibangkitkan lagi diselamatkan oleh Allah. Tuh, gitu ya. Wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu ketika dibangkitkan. Nah, kalau melihat keistimewaan ini, biasanya ahli-ahli tafsir tidak terlalu, karena ahli tafsir biasanya, ahli fikih terutama, ini tidak terlalu memperdalam tentang hal-hal yang anehnya, yang di luar akalnya, tetapi lebih ke hukum-hukum dohirnya. Makanya padahal ini keistimewaan ini seperti Nabi Yahya usia 3 tahun sudah diangkat Nabi, dari kecil sudah bisa memahami kitab Taurat, memahami, kemudian dia sudah, wah hebat itu ya, sudah dari kecil sudah dijamin ya para nabi itu. Jadi sebetulnya kalau nabi itu tidak pernah diminta, tidak pernah bisa diusahakan, itu mah anugerah aja dari Allah, sudah dipilih aja gitu. Beda dengan kita ya, kalau kita kan harus diusahakan oleh kita mah itu. Kalau Nabi itu tidak usaha dengan dohir ya, sehingga kita itu keistimewaan, makanya diawali dengan rahasia kaf ha ya ain shad gitu ya. Para ulama sering dipakai doa ya, doa Nabi Zakaria, Nabi Yahya gitu ya. Terutama yang di sini menceritakan Nabi Yahya-nya ya. Keistimewaan Nabi Yahya, masih kecil sudah bisa memahami Al-Quran. Jadi nggak aneh kalau misalkan di kita juga usia 3 tahun sudah hafal Al-Quran gitu, ada gitu, ayo ya wajar lah, nggak apa-apa. Ada apalagi kan Al-Quran mukjizat. Al-Quran itu kan mukjizat, jadi kalau hafal itu wajar. Banyak sekali keistimewaan yang seperti misalkan nabi kita ketika menyelamatkan Abu Jahal yang mau menjerumuskan Nabi teh, Abu Lahab ya, dengan tangannya angkat. Padahal itu mukjizat, kan aneh. Dengan tambang terus-terusan diulur tidak nyampai, tapi dengan tangan Nabi nyampai, dan tidak memanjang gitu. Kan kalau memanjang kelihatan kan gitu. Iya mantap biasa, tapi nyampai kan aneh. Makanya semuanya aneh. Makanya si Abu Jahal kan sudah ke atas, hebat sihir Muhammadiyah. Sihir cina gitu katanya. Makanya dulu ketika Quran datang, itu kan nabinya disebut syair. Syair itu tukang siiran katanya. Karena waktu itu kan syair itu paling dikagumi, paling wah pokoknya mah kalau sekarang itu apa ya? Artis itu paling diminati gitu ya. Syair itu sajak apa syair apa puisi ya. Puisinya itu hebat itu, punya, kalau di kita mah mantra lah kalau gitu. Kayak mantra gitu, Mas. Jadi bacaannya itu bisa mempengaruhi siapapun. Kalau dengan mantranya itu sakti lah gitu intinya gitu. Makanya datangnya Al-Quran katanya
kata orang kafir Quraisy, Nabi itu syair, Quran itu syair, nabinya syair, tukang nyair. Ini Al-Quran siirannya gitu. Kemudian yang kedua kahin. Nabi itu tukang ngaramal. Kan apa yang dikatakan oleh Nabi selalu benar gitu. Tukang dukun katanya. Apalagi sahir, itu julukan kepada Nabi, tukang sihir. Kayak barusan aneh gitu. Isra Miraj apalagi kan itu mah wah luar biasa kan. Aneh, makanya disebut sahir dan tukang sihir. Maka Quran dianggap sihir. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang dengan Al-Quran itu bisa segalanya gitu. Baca Al-Fatihah 7 kali sahabat bisa sembuh orang yang terkena kalajengking. Kan itu dibacakan Al-Quran gunung hancur kan. Keistimewaan ya waktu ada Nabi, masih ada Nabi. Maka disebut oleh orang-orang kafir Quraisy, Quran itu syair, kahan dan sahar gitu. Nabinya disebut syair, tukang syair. Kemudian apa? Kahin, tukang dukun. Kemudian apa? Sahir, tukang sihir. Itu Nabi itu dianggap tukang sihir. Kenapa? Kan jadi wae gitu. Apapun yang dikatakan Nabi jadi gitu. Yang disebut sihir. Ya, wajar kalau orang yang mempelajari Al-Quran keistimewaan, wah banyak keistimewaan, wajar. Ya, memang mukjizat yang diwariskan. Tuh, coba pelajari oleh kita Al-Quran benar-benar. Ya, mangga silakan. Ya, ini kita kaji sisi rohaninya gitu, sisi rohani dari dohirnya 88 gitu ya. Makanya sisi rohani mah ketika membaca lagi kan jangankan Al-Quran, lihat karakteristik ulama. Contoh kita lihat Bukhari, Imam Bukhari itu kalau mau nulis hadis, dia pasti sholat dulu 2 rakaat, wudu dulu, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah. Tidak berani dia menulis hadis itu tidak punya wudu. Itu hadis itu. Imam Bukhari coba Imam Bukhari, kecerdasannya, kehebatannya tidak bisa diragukan lagi. Itu Imam Bukhari itu hadis bukan Quran. Itu ahli hadis. Manya rek nulis wae hadis kudu make salat heula kudu wudu heula gitu. Ya hadis itu mah. Kan kita mah sepakat para ulama kan ketika baca hadis, ketika nulis hadis enggak usah pakai wudu ya. Jangankan hadis kita mah Quran oge lah pakai wudu teuing lupa kan gitu. Lihat ulama-ulama dulu. Abu Hasan As-Sadili yang memiliki tarekat Sadiliyah, dia mau baca istighfar, sholawat dan la ilaha illallah kan itu tarekatnya. Dia ini baru mau belajar ke gurunya. Dia mandi dulu, wudu dulu, menghormati guru itu. Mandi dulu, kemudian wudu. Orang mah gitu ya. Jadi enggak usah mana hadisnya mah gitu kudu mandi sagarupa kudu wudu dulu, enggak, tapi etika gitu. Etika. Enggak, kita juga bagus ya kalau mau baca Quran mandi dulu. Wudu dulu ngan hese, mandi nanulillah baca Quran ngan sayat. Jadi kita mah dah malas kan, jadi we boro-boro geus mandi teh hoream kamu gitu. Ya, silakan. Pak, kalau Al-Quran kan kitab terakhir ya. Ya. Awalnya itu kan berpisah-pisah gitu. Bahkan ada di dalam Al-Quran macam di kayu. Nah, kalau sementara itu terakhir aja seperti nggak tersusun. Kalau kitab-kitab sebelumnya termasuk Zabur, Taurat ini langsung itu mah dikasih oleh Allah. Makanya orang-orang Yahudi nanya, kalau kamu benar nabi, mana kitabmu?
Kan nabi-nabi dulu itu dikasih kitab nih, kitabnya. Kamu mana? Karena nabi nggak dikasih langsung kitab gitu, tapi dikasih per surah per ayat ketika dia membutuhkan, didatangkan oleh Allah, dihafalkan langsung gitu. Makanya ditanya oleh mereka, dijadikan alasan gitu, wah bohong, mana kitabnya kan gitu. Dijadikan, kenapa? Karena mereka itu mencari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang itu dijadikan senjata gitu. Tidak punya kitabnya gitu. Nah, kalau ditulis memang sudah ditulis, hanya acak-acakan, ada yang di pelapah korma, ada di kulit, di mana gitu. Sama seperti kayak pelapah korma. Iya, gitu. Kalau dulu mah disebutnya teh suhuf. Kalau suhuf itu seperti dari Cina dulu. Ada kayu yang di itu nih. Kalau surat-surat dulu Cina nih suka gitu. Seperti gitu. Ada dari itu ditulisnya. Di kayu-kayu atau bambu-bambu tipis-tipis ini dirangkai gitu. Seperti itu. Kitab Shaolin. Kitab Shaolin. Ya, nah gitu ya. Nah itu baru dikumpulkan, disusunnya itu disusun sesuai dengan hafalan yang biasa dihafal oleh Rasul itu zaman Khalifah Abu Bakar. Zaman Khalifah Abu Bakar itu baru disusun. Dibiarin seperti aslinya, tulisan-tulisan dari mana hanya disusun. Gitu. Itu baru disusun. Sampai zaman Khalifah Umar masih tetap seperti itu, baru zaman Khalifah Utsman dialihkan ke kertas gitu, dibukukan. Maka itu disebut kodifikasi atau pentadwinan itu. Ya, pentadwinan itu makanya sampai sekarang kan disebutnya Rosam Utsmani. Itu Mas. Ya. Nabi Yahya kan meninggalnya dibunuh. Oh iya, lebih daripada 2/3 nabi yang diutus kepada Yahudi itu dibunuh. Apanya? Justru kita makan kadang-kadang aneh ya. Yang disebut dijamin oleh Allah selamat atau itu justru Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali kan dibunuh. Yang dibunuh itu justru selamat itu. Justru kalaupun ada dosanya, kalau didolimi kan dia justru ditinggikan oleh Allah derajatnya. Gitu, bukan arti berarti kalau dibunuh mah nggak selamat. Itu biasanya di kita makan suka gitu ya. Padahal justru itu ditinggikan oleh Allah derajatnya. Syahidnya. Kenapa? Karena dibunuh oleh orang lain itu didolimi. Kalau didolimi kan berarti ditinggikan oleh Allah derajat gitu. Mati syahid jelas ya, para nabi itu ya. Ya, nah itulah aneh ya di orang Yahudi mah ya. Dikasih nabi tilakan dibarunuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Sekarang juga kan kenapa kita nggak mau belajar agama, tidak mau mengaji, tidak mau dekat dengan agama. Kenapa? Karena terasa terkekang. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Kan kalau ulama-ulama ujlah lah, juhud lah dan seterusnya gitu. Sedangkan cek nafsu kan, Korea mah tuh makan misalkan kayak Nabi makan teh. Kan kata Nabi, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Gitu kan kata Nabi. Makanlah ketika lapar. Jadi enggak lapar mah jangan makan. Orang mah lain karena lapar, tapi karena aya makanan habek gitu. Teu lapar ge habek gitu. Nah, kecuali anak-anak kalau lapar makan matak sehat makan. Berhentilah sebelum kenyang gitu. Kalau Nabi Yahya ini kan sangkatan dengan Nabi Isa kan. Itu berbarengan wilayah untuk dakwahnya atau tidak? Oke. Ibrahim sama Lut kan dipisah ya, di sana. Kalau Isa dengan Yahya itu kan sebenarnya istilahnya keponakan gitu ya, tapi saudara sepupu lah seperti itu. Nah itu barengan atau beda-beda?
Kalau dilihat karakter di sini beda. Kenapa? Karena Nabi Yahya itu justru mempelajari Taurat. Jadi mengamalkan Taurat. Tapi kalau Nabi Isa kan Injil. Gitu. Nah, berarti kan beda gitu. Nah, makanya kenapa? Nah, inilah yang kenapa? Satu zaman bukan lebih tua Nabi Yahya. Beda sedikit. Ya maksudnya masih nya nanti tetap bisa nabi orang dengan Nabi Isa kan terus jelas beda gitu ya. Masih dekat itu mah ya, kalau bedanya nya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sumuliyah. Nah, Islam zaman Nabi kita itu sumuliyah. Apa sumuliyah itu? Sumuliyah itu sempurna. Sempurna dari apa? Sumuliyatul manhaj. Ajarannya sempurna. Sudah seluruhnya ada. Yang kedua, sumuliyatul zaman. Dulu makan nabinya wafat, sudah tidak bisa diamalkan lagi. Udah berhenti kan gitu. Kalau Quran itu sumuliyatul zaman, selama masih ada kehidupan terus. Yang ketiganya sumuliyatul makan tadi, tempatnya rahmatan lil alamin. Beda dengan nabi yang lain tadi kota-kota. Kalau diutusnya untuk Bani Israel. Jadi logikanya gini, kalau misalkan ini kita itu sudah hidup zaman Nabi Musa diutusnya untuk Bani Israel. Kita iman kepada Nabi Musa di sini mengamalkan Taurat, apa diterima? Kayaknya enggak lah. Karena kita bukan umatnya gitu. Beda dengan Nabi kita, dimanapun kapanpun itulah disebut sumuliyatul makan gitu. Sempurna dalam tempat-tempatnya, dimanapun kapanpun untuk rahmatil alamin gitu. Nabi Yahya yang meninggal itu sembunyi di pohon, pohonnya digigit. Iya. Sampai kayak gitu ya. Kalau kita menurut kita cek nafsu ya, dia nabi ya, kenapa enggak berdoa gitu? Tapi enggak gitu. Ya, enggak gitu. Kenapa sih gitu? Padahal nabi, Nabi Musa wes gitu sakti, udah lari ke laut, udah enggak bisa lari lagi, baru kata Allah, tongkatnya pukulkan ke laut baru. Kalau kita misalkan seperti Nabi kan diijabah doanya gitunya, apalagi Nabi Musa kan sakti jagoan gitu, ya tuh kudu lompat segera lawan gitu. Berdoa ke Allah, Allah pasti kan orang gitu kan. Ya Allah, kenapa sih Palestina itu kan orang Islam tapi kenapa enggak ditolong sih gitu. Jangan Palestina, Nabi oke diragaji gitu. Itu kan memang sudah gitu ditakdirkannya, ya udah gitu. Itu ya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria ya. Sekarang ingin lihat kitab Taurat.